Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunisa Inisturman dengan NIM 2201030101050 dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Fakultas Usuluddin dan Humaniora, Prodi Studi Agama-Agama Angkatan 2022. Mata kuliah Bahasa Indonesia, dosen pengampu Ibu Fitriani SPD, STHI MPD. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memaparkan materi mengenai teks drama untuk adik-adik kelas 11 SMA. Mengidentifikasi drama. Yang akan saya bahas di sini topiknya ada 5. 1. Mengidentifikasi alur cerita, babak, konflik dalam drama yang dibaca atau ditonton. 2. Mempertunjukkan salah satu tokoh drama yang dibaca atau ditonton. 3. Menganalisis isi dan kebahasaan drama yang dibaca atau ditonton. 4. Mendemonstrasikan sebuah naskah drama dengan memperhatikan isi dan kebahasaan. 5. Menyusun ulasan dari buku fiksi dan non-fiksi. Mengidentifikasi alur cerita, babak, konflik dalam drama yang dibaca atau ditonton. 1. Pengertian drama. A. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, drama memiliki beberapa pengertian. Pertama, drama diartikan sebagai syair atau prosa yang menggambarkan kehidupan dan watak, tingkah laku atau akting, atau dialog yang dipentaskan. Kedua, cerita atau kisah yang melibatkan konflik atau emosi yang khusus disusun untuk pertunjukan teater. B. Struktur drama. Salah satu unsur penting dalam drama adalah alur yang bergerak dari suatu permulaan melalui suatu bagian tengah dan menuju suatu akhir. Ketiga bagian tersebut diapit oleh dua bagian penting, yaitu prolog dan epilog. A. Prolog. Prolog merupakan pembukaan atau peristiwa pendahuluan dalam sebuah drama atau sandiwara. Dalam prolog biasanya dimulai oleh ucapan pemain, gambaran setting, dan sebagainya. B. Epilog. Epilog merupakan bagian terakhir dari sebuah drama yang berfungsi menyampaikan intisari cerita atau menafsirkan maksud cerita oleh seorang aktor pada akhir cerita. C. Dialog drama meliputi A. Orientasi suatu cerita menentukan aksi dalam waktu dan aksi. B. Komplikasi atau bagian tengah cerita merupakan pengembangan konflik. C. Resolusi atau denouement hendaklah muncul secara logis dari apa-apa yang telah mendahuluinya di dalam komplikasi. D. Unsur-unsur drama. 1. Latar tempat, yaitu penggambaran tempat kejadian seperti di rumah, di sekolah, dan sebagainya. 2. Latar waktu, yaitu penggambaran waktu kejadian seperti pagi hari pada tanggal 17 Agustus 1945. 3. Latar suasana atau budaya, yaitu penggambaran budaya yang melatar belakangi terjadinya adegan atau peristiwa, misalnya budaya masyarakat Betawi, Melayu, dan Sunda. B. Penokohan. Penokohan atau pelaku adalah orang yang berperan dalam suatu pementasan drama. Berdasarkan perannya, pelaku atau tokoh dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Protagonis atau pemeran utama merupakan tokoh yang disukai. 2. Antagonis atau lawan utama, biasanya tokoh yang dibenci. 3. Peran pembantu atau figuran, yaitu tokoh yang mendampingi keberadaan tokoh utama. C. Dialog. Dialog adalah segala ucapan dari pelaku atau tokoh sesuai dengan petunjuk dalam naskah drama percakapan, atau dialog harus memenuhi 2 syarat berikut. 1. Dialog harus turut menunjang gerak laku tokohnya. 2. Dialog yang diucapkan di atas pentas lebih tajam dan tertib daripada ajaran sehari-hari, maksudnya tidak ada kata yang terbuang begitu saja. Para tokoh harus berbicara jelas dan tepat sasaran. Dialog harus disampaikan secara wajar dan alamiah. D. Tema. Dalam suatu skenario harus ada pokok pikiran atau pokok permasalahan yang hendak diutarakan pengarang. Karena skenario yang tidak jelas pokok pikirannya, maka plotnya pun tidak jelas. E. Amanat. Amanat merupakan ajaran moral atau pesan yang hendak disampaikan pengarang kepada pembaca melalui karyanya itu. Cara membuat naskah drama. 1. Tentukan tema. 2. Pengumpulan bahan. 3. Menyusun kerangka. 4. Kaidah penulisan. Dalam membuat naskah drama ada 4 hal yang harus adik-adik perhatikan, seperti tentukan tema, pengumpulan bahan, menyusun kerangka, kaidah penulisan. Nah, itu kan sangat ribet sekali. Di sini kakak mempunyai saran dan tips untuk adik-adik dalam membuat naskahnya supaya tidak berbelit-belit dan supaya tidak ribet. Caranya bagaimana?
yaitu dengan alih wahana atau mengubah sebuah karya jadi bentuk yang lain. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti novel. Novel Dylan itu dibikin jadi film, terus puisi dibikin jadi lagu, terus novel Bumi Manusia juga difilmkan, novel, dan lain sebagainya. Nah, kalian akan melakukan hal itu dengan cara mengubah cerpen menjadi naskah drama. Di dalam cerpen kan sudah ada temanya, alurnya, tokoh, kerangka, udah ada konfliknya, ya ibaratnya sudah jadilah. Tinggal kalian mengubahnya dalam naskah drama. Langkah-langkah mengubah cerpen jadi naskah drama: yang pertama, pilih cerpennya di website, terus tuh ubah menjadi naskah drama. Berikut ini kakak mencoba memaparkan contoh teks drama. Nah, di situ kan ada 2 paragraf atau berbentuk narasi, yaitu adalah prolog. Prolog itu selalu berada di awal ya, dia memberikan sinopsis atau gambaran ceritanya tuh bagaimana. Dan di paling atas tuh juga ada pemeran dan karakter. Di situ ada protagonis, antagonis, dan tritagonis ya, tapi tidak ada peran pembantu. Nah, yang di bawahnya ini ada dialog, yaitu percakapan antara tokoh yang satu dengan tokoh yang lainnya. Di dalam dialog ini mencangkup 3 peran penting, yaitu ada orientasi, adalah berisi pengenalan tokoh, situasi, latar maupun peristiwa awal dalam cerita. Kedua, konflik atau komplikasi, bagian tengah cerita yang memaparkan permasalahan yang dialami tokoh. Ketiga, resolusi, tahap penyelesaian di mana konflik yang dialami tokoh mendapatkan solusi. Dan yang terakhir yaitu epilog. Epilog adalah bagian terakhir dari pementasan drama. Isinya merupakan kesimpulan dari drama yang dimainkan. Epilog biasanya memuat makna dan pesan dari drama yang dimainkan. Bagian epilognya di sini yaitu si tokoh Wahyu yang menyampaikan, "Teman-teman, menyesal di akhirlah yang sering kita alami. Maka jadikanlah pendidikan salah satu investasi karir masa depanmu. Aku berharap kalian semua dapat lebih bijaksana lagi setelah hal ini terjadi." Nah, itu adalah bagian epilog. Terima kasih kepada adik-adik yang sudah melihat video atau menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi adik-adik semua ya. Apabila di dalam pembuatan video ini terdapat banyak kesalahan kata-kata, kakak meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.